sekalian, terima kasih karena sudah bersedia hadir lewat Zoom ya untuk acara APP kita yang kedua dengan tema dampak buruk penggunaan bahan bakar minyak terhadap lingkungan. Yuk, mari kita dengarkan juga ya lagu pembukaannya dulu ya. Mau duduk. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah? Pantaskah kami menghadap padamu? Tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang melimpah, pantaskah kami menghadap padamu? Pantaskah kami menghadap padamu? Karena kami bersalah semua. Karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada pertemuan pertama kita telah melihat manfaat bahan bakar minyak dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memiliki banyak manfaat, BBM juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia, lingkungan, dan alam. Kerusakan alam yang terjadi tidak lain akibat ulah manusia yang tidak mau menggunakan BBM dengan bijak. Dalam pertemuan ini, kita diajak untuk memahami apa yang akan terjadi pada manusia, lingkungan, dan alam sekitar bila menggunakan BBM secara berlebihan. Mari Bapak Ibu,
kita menyatakan tobat kita dulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, Sebab kami orang yang berdosa. tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, Dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. semoga Allah yang Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan pertemuan ini. Berkatilah kami agar melalui pertemuan ini, kami dapat semakin menyadari dampak BBM bagi manusia, lingkungan, dan alam sekitar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk datang di pertemuan APP kita yang kedua ini. Setelah minggu lalu di pertemuan pertama kita membahas kegunaan BBM dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan melihat dampak lain dari BBM itu sendiri. Sebelumnya kita membahas mengenai dampak positif. Di minggu kedua ini kita akan melihat dari sisi lainnya, dari sudut pandang lainnya, di mana kita mencoba melihat dampak yang tidak menguntungkan atau dampak negatif yang berimbas kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan kita juga. Nah, di sini di paroki BMV Katedral ini, di pertemuan kedua yang sudah disiapkan oleh paroki itu ada sebuah kisah kehidupan, di mana di sini membahas nantinya tentang dampak negatif dari penggunaan energi fosil. Jadi untuk pembahasan mengenai kisah kehidupan ini sendiri tidak terbatas hanya yang BBM, tetapi juga ada bahan bakar, ada batu bara juga di situ. Saya mencoba mencari intisari melalui video yang saya temukan di YouTube, yang kurang lebih isinya sama dengan yang diharapkan untuk di-share di pertemuan kedua ini. Di saya nanti mungkin saya akan tambahkan secara verbal. Nah, mungkin kita sama-sama lihat video di kisah kehidupan berikut ini. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, pollutant source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-pollutant source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah
seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian... Itu tadi mengenai dampak negatif dari penggunaan energi fosil yang datang. Tadi disebutkan ada point of source sama non point of source, itu dari sektor industri, kemudian dari sektor transportasi. Dari sektor industri sendiri itu biasanya ada dua, selain penggunaan bahan bakar minyak sendiri, juga yang banyak digunakan saat ini dari bahan bakar batu bara. Kalau dari sektor transportasi, umumnya udah pasti itu dari bahan bakar minyak, kalau dari transportasi. Nah, kita lihat juga memang dampak negatifnya langsung ke dalam tubuh waktu itu terhirup oleh kita. Itu terkena jantung, paru-paru, kemudian juga kena organ otak juga. Nah, ini kurang lebih yang tadi polusi apa saja yang timbul dari bahan bakar ini, seperti tadi ada asam sulfat, kemudian ada CO2, kemudian juga ada ada berbagai macam zat negatif lainnya. Kemudian selain itu juga secara umum kita bisa lihat juga penggunaan bahan bakar minyak itu juga menghasilkan polusi yang bisa menyebabkan efek rumah kaca, misalnya kayak CO2, kemudian juga penggunaan bahan bakar gas, itu dia gas metana, itu juga bisa menjadi memberikan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca itu maksudnya seperti apa? Jadi ketika sinar matahari masuk ke bumi, itu karena adanya efek rumah kaca, sinar matahari itu terperangkap di dalam atmosfer bumi. Jadi kalau misalnya gas kaca itu sedikit, gas rumah kaca itu sedikit, sinar matahari yang masuk ke bumi itu dipantulkan kembali ke atmosfer untuk keluar lagi di ruang angkasa. Tapi dengan semakin banyaknya rumah kaca, efek gas rumah kaca di atmosfer, itu yang seharusnya bisa sebagian keluar, terpantul ke luar angkasa, itu justru terpantul balik ke muka bumi. Yang terjadi adalah suhu muka bumi itu menjadi semakin panas. Seperti yang kita rasakan sekarang itu. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin 20-30 tahun yang lalu, temperatur udara itu cenderung lebih panas saat ini ketimbang 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu salah satu dari efek rumah kaca. Nah, kemudian selain yang dampak langsung terhadap kesehatan kita, juga terhadap iklim, ini juga kita bisa melihat untuk bahan bakar minyak itu punya dampak juga terhadap lingkungan, misalnya terhadap pencemaran air. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa kita lihat di video berikut ini.
25 Juli 2020, MV Wakashio, sebuah kapal tanker milik Jepang sepanjang 300 meter, mengalami kebocoran tangki saat perjalanan menuju Brasil dari Tiongkok di pantai timur Mauritius, Afrika Timur di Samudra Hindia. MV Wakashio merupakan kapal kargo milik perusahaan Nagasaki Shipping yang berbasis di Okayama, Jepang. Kapal ini disewa dan dioperasikan oleh perusahaan Mitsui O.S.K. Lines. Mitsui O.S.K. Lines merupakan sebuah perusahaan transportasi Jepang yang mengoperasikan kapal kontainer, kapal pengangkut khusus, kapal tanker minyak, dan kapal feri. Kapal yang membawa 4.000 ton minyak mentah tersebut kandas di atas terumbu karang di lepas pantai Mauritius. Akibat tak segera ditangani setelah 12 hari kandas, minyak yang dibawa mulai bocor dan mencemari perairan. 1.000 ton minyak tumpah ke perairan dan 3.000 ton minyak telah ditransfer dengan aman ke kapal yang lebih kecil. Akibat diterjang gelombang tinggi berhari-hari, akhirnya kapal itu retak dan terbelah. Setelah beberapa minggu, badan kapal bagian depan ditarik ke laut terbuka dan ditenggelamkan. Para ahli belum yakin seberapa luas dampak tumpahan minyak pada ekosistem laut. Butuh beberapa tahun atau bahkan dekade agar wilayah tersebut pulih kembali. Penyebab bocornya tangki minyak kapal MV Wakashio yaitu karena menabrak terumbu karang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan suatu kapal mengalami kerusakan yaitu pertama, medan lautan. Medan lautan juga mempengaruhi keselamatan perjalanan kapal. Sementara itu, kondisi di lautan seperti adanya karang, batuan, dan gunung es juga berisiko mengganggu perjalanan kapal. Kedua, kondisi kapal. Kondisi kapal juga menjadi faktor penting menentukan keselamatan berlayar. Kapal harus dengan kondisi dan perawatan yang baik. Kebocoran pada bodi kapal menyebabkan air masuk ke dalam kapal. Ketiga, kepiawaian nahkoda kapal. Orang yang mengemudi kapal mempunyai peran penting, pengalaman, dan kecelakaan nahkoda menentukan keselamatan perjalanan kapal. Nahkoda harus mengetahui kapasitas maksimal kapal sebelum berlayar. Selain itu, kecepatan nahkoda dalam mengambil keputusan juga mempengaruhi terhadap kapal yang dikemudikannya. Tumpahan minyak tersebut menimbulkan krisis lingkungan yang serius. Banyak organisme laut sekarat bahkan mati akibat tumpahan minyak tersebut. Puluhan lumba-lumba mati dan terdampar akibat tumpahan minyak, dan banyak hewan laut dan hutan bakau terpapar minyak juga kerusakan terumbu karang. Peristiwa ini juga mempengaruhi banyak orang yang keberlangsungan hidupnya bergantung pada laut. Para nelayan yang tidak dapat memancing karena memancing telah dilarang di perairan, yang terkena minyak hingga dampak bagi pariwisata di mana ekonomi Mauritius tergantung pada pariwisata. Upaya pembersihan memakan waktu berbulan-bulan dan merugikan perusahaan perkapalan dan pemerintah Mauritius jutaan dolar. Operator kapal Mitsui O.S.K. Lines pada Juli menjanjikan ganti rugi sebesar 9,4 US dollar. Namun dari laporan yang muncul menunjukkan bahwa pemerintah Jepang dan Mauritius telah mengadakan pembicaraan agar pemerintah Jepang memberikan 3,6 miliar yen atau hampir 34 juta US dollar kepada pemerintah Mauritius untuk mengatasi dampak tumpahan minyak yang terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan tumpahan minyak di laut adalah dengan mengambilnya dari permukaan air. Terdapat pula cara unik yang dilakukan masyarakat Mauritius, yaitu dengan mencukur dan menyumbang rambutnya secara massal untuk membuat floating bomb yang dibuat menggunakan jerami, daun tebu, dan rambut manusia guna untuk menyerap dan menahan laju tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini adalah pengingat yang tragis bahwa bahan bakar minyak itu beracun dan ketergantungan kita pada bahan bakar tersebut membahayakan manusia dan planet ini. Sekarang saatnya membangun masa depan yang lebih baik. Yap, itu kurang lebih cerita mengenai dampak yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan minyak bumi terhadap perairan, di mana dalam proses transportasi minyak bumi dari mulai penambangan sampai dengan pengiriman ke baik itu ke produsen maupun ke konsumen, itu punya resiko, di mana resikonya itu adalah kapal bisa saja menabrak karang tadi sebagai contohnya yang terjadi di Wakashio, sehingga itu bisa mencemari ekosistem di lautan.
Dan seperti yang disebutkan tadi, dampaknya sendiri itu baru bisa dilihat dalam 1 tahun, bisa juga dalam 1 dekade, untuk bisa kita benar-benar bisa membersihkan dampak dari pencemaran yang akibat tumpahan minyak bumi ini. Nah, ini gambaran kira-kira dampak penggunaan minyak bumi ini jika penggunaannya berlebihan dan tidak bijaksana, juga jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kemudian juga kalau misalnya selain minyak bumi, kalau misalnya kita lihat juga tadi yang batu bara itu sendiri juga kalau nggak kasih piring, kalau nggak kasih itu ada. Ya, penggunaan batu bara itu sendiri, proses penambangannya itu biasanya dengan mengambil lapisan tanah paling atas, di mana lapisan tanah paling atas itu adalah tanah-tanah subur yang bisa digunakan untuk pertanian, sehingga kemudian tanah itu dikupas gitu istilahnya ya, diambil untuk bisa ditambang batu bara itu, sehingga pada akhirnya lahan yang tadinya bisa digunakan sebagai lahan produktif untuk pertanian, pada akhirnya karena adanya kebutuhan untuk penambangan batu bara, lahan yang produktif tadi itu menjadi tidak lagi produktif. Nah, ini kurang lebih dampak-dampak yang bisa muncul dari penggunaan bahan bakar fosil, baik itu tidak hanya minyak bumi juga tapi batu bara. Jadi bisa berdampak langsung pada kesehatan kita, kemudian kepada lingkungan, itu mulai dari perubahan iklim, kemudian juga bisa juga tadi untuk yang ke perairan maupun ke tanah secara langsung. Nah, setelah kita mendengarkan kisah kehidupan ini, dampak-dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil, baik itu minyak maupun batu bara, kita bisa melanjutkan untuk pendalaman iman kita melalui bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Amos. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Willy, luar biasa ya. Setelah kita dengar tuh kayaknya serem banget ya. Manfaatnya banyak, tapi ternyata dampak negatifnya juga banyak banget. Sampai kita tuh, aduh, berpikir lagi nih gimana nih penyakit kita, terus dampaknya sama udara, sama sampai ke tanah, ke iklim, udara semua ya. Serem sekali sih memang ya Pak. Iya, benar Bu. Banyak banget ini. Padahal untuk dapat minyaknya aja kan berjuta-juta tahun lamanya ya. Di APP yang kemarin itu ya, yang kita lihat ya dari manfaat. Setelah lama baru ada, terus gitu ada, bukan cuma manfaat, tapi juga ternyata dampak negatifnya banyak banget. Ayo kita coba supaya lebih seru nih ya, makin seru aja nih, kita langsung bacaan kitab suci ya. Silakan Bu Yani. Bacaan kitab suci dari kitab Amos 4 ayat 6-11. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Amos ayat 4, Amos 4 ayat 7. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanam-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir.
Aku telah membunuh turunanmu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk di perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Tadi sudah dibantu juga untuk bacaan kitab sucinya. Mungkin kita lanjutkan setelah kita mendengar kisah kehidupan, kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, kita lanjutkan dengan dialog interaktif. Nah, di dalam dialog interaktif ini ada 6 pertanyaan. Nah, untuk masing-masing pertanyaan, silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, pengalaman pribadi, juga mungkin masukannya tadi setelah kita melihat cerita tentang yang di kisah kehidupan maupun dari firman Tuhan. Silakan jika Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan, silakan. Mungkin dari pertanyaan pertama sendiri ya, kalau misalnya kita lihat pertanyaannya itu adalah kira-kira sumber energi fosil apa yang saat ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Bapak Ibu ini karena ini merupakan pengalaman hidup sehari-hari mungkin cukup familiar. Silakan jika ada yang ingin sharing, Bapak Ibu. Mungkin kalau bisa mulai dari saya sendiri ya. Kalau misalnya saya sendiri itu mungkin yang bisa saya identifikasi untuk sumber energi fosil yang cukup sering digunakan itu mungkin ada 2. Itu pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi itu biasanya kalau misalnya kita menggunakan kendaraan ya. Kemudian yang cukup sering digunakan itu adalah gas alam. Jadi biasanya kita juga kalau untuk ibu-ibu gitu kan untuk masak itu biasanya menggunakan gas. Jadi menurut saya sih kurang lebih itu 2 itu yang biasa digunakan. Cuman mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman lain boleh juga di-share di sini. Berarti mungkin gitu ya Pak Willy, mungkin bagi kita yang orang awam tuh bingung ya, energi fosil tuh apa sih gitu, yang masuk ke dalam energi fosil tuh apa gitu kan. Mungkin Pak Willy bisa jelaskan dulu nih buat ibu-ibu nih terutama ya, mungkin nggak paham. Ya, terima kasih Bu Dina buat pertanyaan. Jadi energi fosil ini sebenarnya adalah energi yang berasal dari fosil. Kenapa disebut energi fosil ini? Ini berasal dari hewan-hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu, yang setelah mereka mati, jasad relik mereka itu berubah menjadi misalnya untuk makhluk hidup seperti makhluk hidup lautan terutama ya, itu berubah menjadi minyak bumi. Kemudian kalau misalnya tumbuh-tumbuhan itu biasanya berubah menjadi batu bara. Nah, proses sendiri itu seperti yang dibahas di pertemuan pertama, itu bisa memakan waktu hingga jutaan tahun. Sehingga umumnya energi ini disebut sebagai energi yang tidak terbarukan. Sebenarnya bukan benar-benar tidak terbarukan, sebenarnya bisa aja terbarukan, tapi untuk proses memperbaharui energi, untuk memperbaharui sumber daya ini sendiri, butuh waktu itu yang tidak sebentar, hingga jutaan tahun. Jadi kalau habis sekarang, kita harus menunggu 1 juta tahun lagi dari sekarang untuk kita bisa mendapatkan sumber daya yang sama. Jadi itu makanya sering disebut tidak terbarukan karena prosesnya yang sangat panjang. Nah, kurang lebih seperti itu energi fosil yang dimaksud. Nah, umumnya energi fosil ini diperoleh melalui proses penambangan. Itu Ibu Lina, kurang lebih sudah cukup jelas kan? Cukup jelas ya, berarti gas
alam, batu bara itu ya yang kita Ya, itu contohnya. padahal lahan yang basah juga ya kalau orang kerja di batu bara ya sebenarnya ya. Itu berarti yang punya andil banyak juga ya buat merusak alam berarti ya. Ya, betul. Punya dampak negatif terhadap alam. Iya, dampak negatif ya. Betul. Mungkin ibu-ibu yang lain mau berkomentar? Boleh, kalau misalnya nggak harus nomor 1 dulu, mungkin kalau ada dari 6 pertanyaan ini yang menurut Bapak Ibu cukup menarik untuk dibahas, silakan. Tidak harus mulai berurut dari nomor 1. Oke, saya mau ikut andil. Tadi yang pertama sudah dibahas Pak Willy, begitu ditayangkan gambar tadi, ternyata manusia itu yang merusak alam, karena dengan tadi sumber energi fosil tadi dampaknya itu bagi ya manusia terutama dan lingkungan itu yang kita rasakan sekarang ini. Misalnya sekarang kan sering panas sekali karena gelombang pasang, perubahan iklim, terus kerusakan ekosistem, banyaknya banjir, longsor, sampai dampak itu mengakibatkan yang sekarang kalau kita lihat di TV itu melonjaknya harga minyak. Bukan hanya minyak untuk bahan bakar, tetapi untuk makan pun sekarang juga melonjak. Nah, itu yang saya perhatikan dari gambar tadi yang Pak Willy tayangkan tadi. Oh, dampaknya kira-kira seperti itu. Yang saya rasakan, maksud saya gitu. Apakah seperti itu, Pak? Gitu. Makasih. Iya, betul Ibu Susi. Jadi dari sisi ini tadi yang mungkin dia juga karena sifatnya yang tidak terbarukan, kemudian prosesnya memerlukan jutaan tahun dan penggunaan juga yang tidak efisien, sehingga bisa dibilang itu menjadi salah satu penyebab kelangkaan dari sumber daya ini. Bahkan jadinya yang sebenarnya bisa dikatakan minyak goreng itu sebenarnya sumber daya masih bisa terbarukan lah dibilang gitu ya. Karena proses sebenarnya melalui kelapa sawit, itu kan kelapa sawit bisa ditanam kemudian dipanen, diproses itu lebih cepat lah ketimbang seperti minyak bumi harus tambang dari perut bumi gitu kan. Yang minyak goreng aja itu dengan penggunaan yang masif dan segala macam itu, terus juga sumber daya lahan yang terbatas gitu ya, karena sebagian juga mungkin tadi yang di lahan produktif itu digunakan untuk penambangan batu bara gitu, sehingga jadinya lahan produktif juga semakin sedikit, sehingga pada akhirnya jumlah minyak goreng yang bisa dihasilkan ternyata juga belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pada akhirnya harganya juga naik. Nah, jadi kurang lebih setuju dengan apa yang Bu Susi katakan. Penggunaannya juga penggunaan yang boros, yang tidak efisien dari sumber daya ini juga menyebabkan kesulitan bagi kita sendiri, karena pada akhirnya sulit untuk didapatkan juga. Karena ketika itu sulit untuk didapatkan, itu menjadi yang sebelumnya kita bisa dimudahkan dengan adanya sumber daya lain, jadi kita jadi kesulitan juga. Begitu posisi. Saya aja nyari minyak goreng tuh nggak dapat, akhirnya dapat tuh harganya 20.000 1 liter. Di mana Bu? Tadi saya nyari nggak ada. Jakarta tadi saya dapat, itu juga titip itu karyawan di pasar. Kalau di Indomaret Alfa sih udah nggak ada. Masih syukur dapat berarti Bu. Aku hari ini akhirnya telur saya rebus. Minyak goreng ini. Tapi kemarin saya dapat di Jogja Junction masih harga 14.000, 2 kilo jadi 28.000. Tapi ngantri kan yang di TV itu? Enggak, aku kebetulan kemarin memang sih pas lihat minyak goreng kosong nih. Saya muter, saya balik lagi, karyawannya lagi bawa 3 dus, ya kita ngantri nomor 1 lah, langsung dapat. Ikut rebutan ya? Iya. Enggak juga sih, mungkin karena sepi ya waktu itu hari kerja, jadi sepi. Mungkin orang nggak kepikir kali di Jogja Junction tuh ada minyak goreng yang disediakan sih.
Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan pendapat. Saya mau sharing aja kali ya Pak Willy. Boleh. Kebetulan saya itu pernah tinggal di daerah Kalimantan Selatan, itu sumber batu bara yang mungkin kalau di Indonesia itu masih masuk daftar lah ya, karena Kalimantan Selatan itu sangat-sangat kandungan batu baranya itu sangat-sangat baik. Dampak yang jadi kebun sawit tempat Pak Anton bekerja itu kira-kira dari jalan itu memang kami harus melewati satu perusahaan batubara yang cukup besar di Kalimantan Selatan. Awalnya kita masuk di perkebunan itu, pada awalnya itu belum dibuka, jadi masih berupa hutan. Kita tinggal di situ sekitar 5 tahun. Itu Pak, perubahannya itu sangat-sangat drastis. Jadi begitu tadinya daerah itu sangat bagus, penuh dengan pepohonan, hanya dengan 3 tahun atau apa, karena kan kalau batu bara itu mereka pakai bahan peledak dinamit untuk awal dari pembukaannya. Jadi kerusakan lingkungan itu memang kita lihat itu sangat menyedihkan ya, karena pepohonan sudah tidak ada lagi, bumi itu dikeruk sampai berapa ratus kedalamannya, jadi itu bolong-bolong Pak, jadi bolong-bolong, jadi kita jalan tuh seperti di kiri kanan tuh jurang yang memang sengaja digali dengan sistem terasering gitu ya, jadi puter-puter sampai ke bawah. Itu dampaknya itu jadi daerah kita itu banjir karena tidak ada yang menahan air lagi. Pokoknya sangat-sangat menyedihkan Pak kalau melihat bagaimana kalau dibilang rakus ya rakus juga ya manusia, karena mengeruk dengan semena-mena gitu. Tapi karena dia perusahaan besar dan sudah punya izin ya nggak ngerti juga ya bagaimana mereka. Karena sampai kami meninggalkan daerah situ tuh, yang tadinya katanya harus reboisasi ya Pak, jadi penanaman ditanam kembali untuk memperbaiki kerusakan lingkungan itu kita nggak lihat gitu. Jadi ya tetap aja bolong-bolongnya itu terlalu inilah, pokoknya sangat-sangat merugikan manusia. Tapi ketika dampaknya, ketika mengeruk mungkin senang ya duitnya, fasilitas terjamin untuk karyawan apa, tapi begitu dampak kerusakannya mulai dirasakan dengan adanya banjir, dengan adanya tanah longsor, baru tidak ada penanaman kembali lagi ke manusia dampaknya yang berupa yang sesuatu yang tidak baik. Itu aja Pak yang bisa saya bagi. Pengalaman yang memang saya lihat dengan langsung bagaimana bumi kita itu dibolongin dengan sangat rakus gitu. Itu aja Pak yang bisa saya bagi. Terima kasih sharingnya Bu Pepa. Jadi ini bisa dibilang ini salah satu kesaksian langsung lah dari Bu Pepa ya. Jadi yang selama ini kalau misalnya biasanya kita tahu dari baca berita tuh kan, oh iya di daerah ini banjir karena ada hutan ditebangi, kemudian ada ada tambang di daerah situ gitu kan. Itu berarti sebenarnya bisa dibilang benar lah. Jadi terjadi memang daerah yang tadinya memang daerah resapan air, daerah yang bisa menampung air hujan itu memang berubah fungsi menjadi penambangan, sehingga pada akhirnya ya yang tadi bisa menahan air malah ya udah air ngalir aja terus ke bawah gitu kan. Yang terkena adalah masyarakat di sekitarnya itu yang mungkin tidak merasakan dampak positif langsung dari adanya penambangan di situ gitu. Mungkin itu kali ya yang bisa saya simpulkan. Jadi dampaknya itu kadang dampak lingkungannya itu juga langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu. Dan kadang bisa dibilang boleh jadi masyarakat yang di sekitar itu
belum tentu merasakan dampak positif dengan kehadiran tambang gitu. Meskipun untuk masyarakat yang lain gitu, yang seluruh Indonesia gitu kan, yang mungkin kita punya listrik sumber dayanya itu berasal dari batu bara, itu kita merasakan dampak positifnya gitu kan. Tapi yang masyarakat yang di sekitar situ, yang di sekitar penambangan, justru mereka belum tentu merasakan dampak positifnya, malah justru mungkin dampak negatifnya lebih besar dibanding yang mereka alami. Itu mungkin itu kali ya Bu Pepa ya. Pak, benar. Kebetulan juga tadi sebelum kita mulai pertemuan kedua ini, saya sempat baca tadi di Detik. Jadi ada di daerah di Jakarta Utara yang Marunda atau gimana tadi kalau saya nggak salah baca, di situ nggak disebutkan dengan jelas itu apa sebenarnya, apakah industri atau apa gitu, tapi yang pasti dia menggunakan batu bara di situ. Nah, jadi batu baranya itu ternyata mencemari udara sekitar, sehingga itu ada SD, sekolah, saya nggak ingat SD atau apa gitu, tapi sekolah lah ya pasti. Ada sekolah di sekitar situ, yang dia tiap hari sekolahnya itu harus membersihkan lantainya itu, menyapu dan ngepel itu paling nggak 4 kali sehari, karena banyaknya debu dari batu bara tersebut gitu. Dan yang sedihnya lagi itu yang ada anak yang sampai harus dia melakukan operasi kornea, penggantian kornea mata, karena itu tadi iritasi terkena debu-debu batu bara itu gitu. Jadi dampaknya sampai seburuk itu terhadap manusia gitu. Jadi ini kebetulan pas kita pertemuan kedua ini kita bicara dampak negatif, dan kemudian setelah saya baca di Detik, wah ini relevan banget antara yang barusan dibaca di Detik ini dengan yang akan kita bahas. Jadi bahan bakar baik itu batu bara maupun minyak bumi itu, apalagi kalau penggunaannya boros, tidak hati-hati, itu memang bisa menyebabkan dampak negatif yang nyata bagi kita umat manusia lah. Gitu. Oke, mungkin Ibu, kayaknya di sini ibu-ibu semua kayaknya yang datang ya. Mungkin ya, mungkin boleh nanti ada tambahan lagi yang ingin disampaikan, mungkin juga yang terkait dengan bacaan hari ini dan relevansinya dengan tema kita hari ini mengenai dampak negatif lingkungan. Berarti ini bacaan kitab sucinya juga sebenarnya berhubungan dengan kondisi kita saat ini ya Pak Willy ya. Karena Betul. kan di situ kan dibilangnya kan waktu itu kan Tuhan tuh udah memporak-porandakan itu, maksudnya itu dikasih penyakit, dikasih kesusahan, tapi tetap aja orang-orang tuh nggak mau balik ke Tuhannya ya gitu ya. Mungkin sama dengan kondisi kita saat ini ya, udah pandemi, udah minyak goreng susah, mungkin masih banyak juga dari kita yang termasuk saya sendiri yang masih belum bisa memahaminya, ini maksudnya apa sih Tuhan nih dengan cara kayak gini nih, maksudnya apa gitu ya. Kok kayaknya kita ngeluh aja ya, udah dikasih enak bertahun-tahun, tiba-tiba ada pandemi, minyak goreng susah aja kita udah ngeluh banget gitu ya Pak ya. Betul, mungkin yang paling nyata itu adalah kalau misalnya kita lihat 2-3 minggu terakhir ini, dengan kita tahu banyak pandemi, semua orang harus tinggal di rumah, terus juga yang terinfeksi banyak juga yang meninggal. Itu kita justru lihat saudara-saudara kita yang di utara sana gitu ya Bu Gina ya, mereka malah ribut gitu soal soal yang satu negara mau gabung ke anggota aliansi yang lain gitu kan, yang satu nggak terima malah perang gitu kan, kayak nggak ada masalah lain yang lebih penting gitu. Ukraina tapi udah bertobat kok. Nah, itu jadi sesuatu yang menarik juga. Jadi dari bacaan ini saya juga, oh ini bacanya juga sesuatu yang menarik dengan yang antara yang kita baca dengan kejadian nyata yang kita alami itu cukup berkaitan lah gitu kan. Jadi kalau saya ini dari saya sendiri mungkin ya, saya melihatnya kita di sini kan kayak di kitab ini Tuhan itu sebenarnya mencoba mengingatkan gitu kan kepada umat manusia gitu kan,
mereka yang tidak menggunakan sumber daya dengan bijak, Tuhan memberikan sebenarnya quote unquote memberikan ini mungkin bisa bukan seperti memberikan karena kita nggak beriman terus dihukum, tapi mungkin berupa konsekuensi terhadap yang sudah umat manusia lakukan gitu kan. Jadi ada beberapa akibat yang terjadi ketika manusia itu nggak taat gitu. Nah, mungkin juga tadi yang relevansi tadi benar banget yang Bu Lina bilang, saat ini kita juga banyak tantangan di hidup kita gitu ya, di umat manusia itu, mulai dari pandemi, terus kelangkaan sumber daya, entah itu sumber daya tadi yang bahan bakar minyak, kemudian yang minyak goreng juga. Kita itu kadang nggak menyadari bahwa Tuhan itu mencoba mengingatkan, tapi kita terus aja dengan yang sikap kita yang nggak mau berubah, malah bukan nggak mau berubah sih, berubah gitu, cuman malah jadi lebih buruk gitu mungkin yang ini ya kan. Nah ini mungkin yang cukup relevan lah dengan yang terjadi saat ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya sih udah tertulis semua ya di Alkitab itu ya, di kitab suci udah tertulis semua sih sebenarnya, berhubungan sekali ya dengan setiap kejadian yang ada tuh selalu ada hubungannya. Betul. Dan lucunya meskipun ini udah ribuan tahun yang lalu dan terus sudah diulang-ulang gitu ya, dibahas dan diulang-ulang, tetap aja kita juga tetap jatuhnya ibaratnya kalau pepatah ya, keledainya nggak jatuh di lubang yang sama 2 kali gitu kan. Tapi mungkin nggak sama dengan manusia gitu kan. Gitu. Ya silakan Ibu Bapak kalau misalnya ada yang ingin menambahkan. Sebenarnya saya juga mau sharing sih Pak, kalau boleh ya. Boleh pasti. Mengenai yang berita akhir-akhir ini, kita di sini kita memang sih selain dari pandemi di seluruh dunia memang semuanya sama. Tapi di satu sisi di negara kita ini sekarang yang lagi banyak di berita itu hanya mengenai minyak goreng. Sementara ya karena saya hubungannya juga worldwide gitu ya, teman-teman saya banyak di seluruh dunia. Itu salah satu ya teman akrab saya yang ada di negara tetangga kita Filipina itu, mereka karena memang tidak punya tambang untuk tambang minyak bumi atau apa segala, jadi mereka mengandalkan impor dari luar negeri, mengakibatkan harga bahan bakar minyak di negara mereka tuh mahal sekali, dan dalam waktu 1 bulan itu mereka bisa kenaikan 3 kali, pertama 5%, terus yang kedua sampai 10%, terus terakhir akan naik lagi 5% untuk hari Selasa depan ini, yang mengakibatkan per liternya itu sekitar 22.500 sampai 25.000. Ya mereka juga udah mulai menjerit karena pertama mereka nggak bisa kemana-mana, kedua harga barang-barang yang lain pun berdampak pasti jadi lebih mahal karena transportasinya mahal, ataupun sama sekali akan tidak ada barang gitu karena tidak ada yang mau distribusikan barang-barang itu karena mahalnya bahan bakar minyak di sana. Jadi saya berpikir ya kita bersyukur ya tinggal di Indonesia ini yang masih ada punya tambang minyak bumi dan sebagainya. Dan masih ada ya misalnya minyak juga harga minyak kita juga masih mungkin disubsidi oleh pemerintah sebagian, jadi kita nggak menanggung biaya segitu mahal untuk dibandingkan dengan negara lainnya. Seperti itu aja lah Pak sharingnya. Betul Bu Yani. Jadi di negara-negara terutama yang mereka nggak punya sumber daya alam terbatas, yang mereka nggak punya bahan bakar minyak, kemudian bahan bakar seperti batu bara, mereka pasti sangat kesulitan saat ini dengan kondisi saat ini. Apalagi sekitar 12% dari produksi minyak bumi dunia itu datang dari Rusia.
dan kita tahu sekarang Rusia itu banyak di embargo, sehingga minyak bumi semakin langka dan sulit didapatkan, sehingga harga semakin naik gitu. Nah, tapi terlepas dari harga yang naik gitu kan, itu bisa jadi hal yang positif, bisa juga jadi hal yang negatif gitu. Ketika saya bilang positif, maksudnya seperti apa? Jadi mungkin harapannya adalah penggunaannya semakin berkurang gitu. Tapi rasanya karena itu sudah menjadi kebutuhan manusia, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, rasanya sih kecil kemungkinannya penggunaan bahan bakar menjadi berkurang. Yang ada mah tetap aja gitu, meskipun harganya naik gitu kan. Mungkin tadi juga seperti yang dibilang di negara kita mungkin kalau harganya naik itu malah orang bukan mengurangi konsumsi, tapi malah demo gitu kan, malah rusuh gitu jadinya. Sehingga pemerintah perlu memberikan subsidi ke bahan bakar ini sehingga tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi pada akhirnya ya penggunaannya jadi juga nggak berkurang juga gitu. Sehingga ya dampaknya mungkin ya dengan kenaikan harga itu ya lebih ke kemampuan daya beli lah gitu. Cuman untuk ke lingkungan dan ke lingkungan lah terutamanya itu masih mungkin belum bisa terlihat secara nyata kali ya Bu ya, ini ya kalau saya lihat ya. Mungkin yang dulu yang paling kelihatan itu mungkin ya waktu kalau saya ingat kita 2 tahun yang lalu pada saat awal-awal pandemi itu, ketika semua orang berhenti aktivitas, semua stay at home, itu kelihatan banget sih itu, maksudnya langit itu lebih biru dari biasanya. Gitu, saya sempat sih ke kantor gitu kan, saya lihat udara itu cerah banget gitu ya, langit itu cerah sekali, dan sekali-sekalinya itu saya lihat di Sudirman itu langit itu warnanya biru. Itu sih yang pernah saya alami ya. Ya, mungkin tadi terima kasih Bu Yani buat sharingnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, jika ada yang ingin sharing. Ini slide-nya saya kembalikan ke pertanyaan tadi ya. Siapa tahu ada yang ingin sharing di pertanyaan yang lain. Mungkin yang nomor 6 nih yang menarik nih. Dalam masa saat ini, sejauh mana ulah manusia yang memakai bahan bakar fosil secara tidak bijak dapat menimbulkan kesusahan-kesusahan yang berimbas pada kerusakan lingkungan. Tadi dari dari Bu Pepa dia coba sharing di mana waktu pengalaman di Kalimantan Selatan itu penambangan batu bara itu jelas itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, repotnya lagi adalah di mana ada kewajiban dari perusahaan tambang batu bara setelah selesai diambil batu baranya, seharusnya itu kemudian ditutup, direbuisasi, tapi pada kenyataannya faktanya itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin ada yang punya pengalaman yang lain yang ingin di-sharingkan, yang bisa di-sharingkan juga di sini. Mungkin seperti contoh yang dari berita yang tadi Bapak bilang itu ya Pak, yang polusi dari batu bara yang merusak lingkungan sekitarnya, mungkin karena pabrik tersebut, mungkin ya industri tersebut kurang menggunakan mungkin seperti filter yang lebih baik lagi untuk itu. Walaupun kita misalnya sudah menggunakan filter yang semaksimal mungkin, tapi akan tetap namanya batu bara ya hitam, itu akan tetap menjadikan titik-titik hitam di langit kita. Tapi kalau misalnya dia tidak menggunakan filter untuk hal tersebut, maka lebih banyak lagi titik-titik hitam yang untuk merusak
polusi di lingkungan sekitar. Mungkin seperti itu kali ya, Pak. Betul sekali Bu Yani. Terima kasih buat buat inputnya Bu Yani. Betul. Jadi industri, terutama industri yang tidak disiplin menangani limbahnya ya, itu juga menyebabkan dampak langsung terhadap manusia, lingkungan di sekitarnya. Jadi kita melihat ada banyak juga industri-industri, pabrik-pabrik yang nggak disiplin lah dalam menangani limbah, terutama limbah penggunaan energi mereka. Itu yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya itu tercemar secara signifikan. Gitu. Tapi di samping itu juga kita juga melihat banyak juga industri-industri yang lain yang cukup concern dengan pengolahan limbah mereka. Gitu. Cuman yang perlu kita lihat juga bahwa masih selain yang disiplin tersebut, banyak juga yang masih belum gitu. Sehingga tadi kita lihat di berita tadi dampaknya itu langsung ke terutama anak-anak tadi yang dijelaskan itu, ada yang sampai harus kornea matanya diganti gitu ya karena polusi batu bara ini. Jadi sangat menyedihkan lah dampaknya. Dalam lingkungan juga ya Pak, rumah tangga ya, berarti minyak lantai itu yang nggak boleh buang sembarangan, nah itu ya Pak. Betul. Itu yang paling dasar aja dari rumah tangga ya, itu minyak-minyak itu makanya kan disarankannya untuk ditampung ya. Kan banyak juga orang yang nggak sadar itu mungkin langsung buang ke pembuangan air, ada yang langsung, saya lihat tuh langsung buang ke jalan, ke got, itu tuh berdampak parah juga ya buat ini lingkungan ya. Betul Bu. Nah itu untuk penggunaan minyak goreng sendiri, untuk lingkungan kita itu sebenarnya udah lumayan ini juga ya Bu Lina ya. Jadi kita tuh udah mulai, saya ingat di tempatnya Bu Damaris untuk ngumpulin minyak di lantah itu ya, kalau misalnya apa namanya sisa-sisanya itu juga salah satu upaya yang bagus lah untuk menangani dampak limbah rumah tangga. Iya, di lingkungan Clara kan kumpulinnya di depan rumahnya Bu Maris. Ya, betul. Oke, ada lagi kah yang ingin menyampaikan pendapat, sharing, atau masukan? Kalau enggak, mungkin kita bisa masuk ke rangkuman, Bu Lina. Ya, silahkan. Berarti intinya selain manfaat, banyak dampak buruknya bagi kehidupan kita, baik kesehatan maupun baik buat yang lain-lainnya ya. Jadi mungkin Pak Willy dari sekian banyak itu bisa merangkum juga untuk kita ya Pak ya. Yang apa sih sebenarnya nih dari intinya ini ya Pak? Betul. Nah, jadi dari tadi yang di-sharingkan teman-teman yang ibu bapak yang hadir di sini adalah kita bisa melihat bahwa itu dampak negatif itu secara nyata kita bisa lihat tadi manusia itu meskipun kadang dibuat aturan segala macam itu ya pengambilan sumber daya energi ini, sumber daya energi fosil ini seringkali itu tidak memenuhi kaidah atau aturan yang sudah ditetapkan. Jadi meskipun sudah diminta untuk diregulasi itu tidak terjadi. Nah ini yang menyebabkan dampak negatif secara signifikan terhadap lingkungan. Gitu. Kemudian juga untuk penggunaannya sendiri ketika tadi digunakan di industri dan segala macam. Ketika limbahnya ini tidak disaring dulu, tidak diolah dulu, langsung dibuang ke lingkungan, ini menyebabkan secara langsung dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, terhadap di lingkungan sekitarnya.
kemudian juga dalam kaitan dengan kitab suci, seringkali Tuhan sudah menegur kita, sudah mengingatkan kita umat manusia bahwa akibat dari kita yang tidak disiplin, kita yang tidak peduli terhadap lingkungan, itu pada akhirnya akan balik ke kita sendiri. Nah, yang sering terjadi adalah seringkali kita sudah diingatkan, malah kita nggak berubah, dan seringkali kita mungkin berbuat yang lebih buruk lagi dari itu. Jadi ini bacanya juga mengingatkan kita sebagai mungkin orang Katolik untuk kita bisa mau memahami teguran dari Tuhan sehingga kita bisa berubah dan bertindak untuk supaya nanti akhirnya kita tidak mengalami dampak negatif dari kecerobohan kita sendiri. Itu. Saya kira itu kali yang bisa dirangkum ya, Bu Lina. Ya, baik, luar biasa nih Pak Willy ya. Kita tuh jadi sangat mengerti, terus makin menarik nih ya APP-nya ini yang kedua ini setelah kita tahu dampak buruknya, terus Bapak Ibu juga jangan sampai lupa nih minggu depan itu mungkin akan lebih seru lagi karena kita akan lebih paham lagi tentang sikap baru kita dalam penggunaan bahan bakar minyak ya. Sebelum kita tutup ini, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, selamat malam. Kami ucap syukur dan terima kasih padamu karena pada hari ini kami dapat berkumpul melalui virtual ini, melalui Zoom untuk mendengarkan setiap dari yang Kau berikan pada kami. Sekiranya setelah pertemuan APP kedua ini kami semakin memahami setiap apa keindahan yang telah Tuhan berikan dan kami berusaha untuk menjaganya. Berkati kami ya Tuhan, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ibu di lingkungan Clara ini. Semoga Kau selalu memberikan kesehatan, kedamaian, dan sukacita. Berkati juga Bapak Ibu yang pada saat ini mungkin belum bisa bergabung dengan kami. Bimbinglah kami senantiasa, ampunilah segala dosa kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula ya Allah yang Maha Baik bagi perdamaian dunia Tuhan. Kami mohon untuk pimpinan-Mu terhadap semua pemimpin dunia, berikan mereka kebijaksanaan supaya dalam mengambil keputusan mereka selalu mengutamakan kesejahteraan bersama, mereka mengutamakan perdamaian bagi dunia ini. Karena pada akhirnya ya Tuhan, karena bentuk perseteruan, bentuk konflik akan berdampak negatif bagi seluruh umat manusia, termasuk diri kami yang ada di saat ini di sini. Kami mohon Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu, semua orang, semua pemimpin dunia, pemimpin masyarakat dapat bersikap bijaksana sehingga mereka boleh mengutamakan kedamaian. Kami mohon. Doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk pandemi yang saat ini masih terjadi ya Allah. Kami mohon juga kemurahan hati-Mu, kami mohon belas kasih-Mu supaya Engkau berkenan untuk mengangkat wabah ini sehingga pada akhirnya seluruh umat manusia dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, sehingga kami pun mampu karya talenta kami, dan pada akhirnya kami semua dapat merasakan rahmat-Mu, rahmat kesehatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala dosa kami mohon ampun, kami juga bersyukur untuk hari ini, kami satukan semua doa-doa kami dalam doa yang Bapa kami ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjut ke dalam doa penutup, silakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui pertemuan hari ini, kami diingatkan akan dampak negatif penggunaan BBM. Bantulah kami agar semakin menyadari bahwa perilaku menggunakan BBM yang tidak bijak dapat mempengaruhi kelangsungan bumi, terutama ekosistemnya, bahkan dapat mendatangkan bencana bagi alam ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya segala upaya kita dalam menyiapkan diri untuk menyambut Paskah dapat mencapai hasil yang kita harapkan, dan kita dapat semakin bijak dalam memanfaatkan bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dalam masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk menyadari dampak negatif bahan bakar minyak terhadap lingkungan. Amin. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan kedua Aksi Puasa Pembangunan 2022 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ini masuk ke door prize, jangan pada keluar dulu. Iya, sebelum door prize mungkin kita tutup dengan lagu penutup dulu kali ya. Iya. Nah, okay. Mungkin nanti setelah lagu penutup kita foto sebentar baru door prize kali Bu ya. Iya, oke. Oke. He broke the bread and to his
Ya, terima kasih. Silakan Bu Lina. On kamera dulu ya semuanya. Siapa yang foto, Pak Willy ya? Ya, sebentar ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk hari ini. Kita nungguin door prize-nya, Bu Ina. Ya, terima kasih Pak Willy, Bu Lina. Kasih. Sebelum kita leave, door prize. Kita mau undi door prize ya, tapi mohon maaf yang minggu lalu sudah dapat. Untuk minggu kedua dan ketiga, kita coret dulu ya. Nanti di pertemuan terakhir baru diikut sertakan lagi semua ya. Untuk door prize-nya bentar ya, di-share ya. Beras ya, beras 5 kilo. Terus ada voucher Indomaret juga. Ya. Sebentar ya, sebentar saya share dulu. Nah, yang pertama beras 5 kilo. Yang kedua voucher Indomaret ya, sebesar 50.000. Yang ketiga juga voucher Indomaret sebesar 50.000. Yang keempat ada pembersih lantai, Sunlight dengan sabun cuci tangan. Ya, siap-siap. Rezeki saya yang pertama. Yang kedua voucher Indomaret. Musik. Musik. Yeay. Mami. Bukan. Terus siapa ya ke rumah Mami ya? Yang motor siapa ya nanti? Papi. Oh, Papi ngasih Mami terus difoto ya? Yang ketiga, voucher Indomaret. Ada 4. Papi nih. Nggak kaci kalau Papi ya. Pak Riko. Selamat Pak Riko. Mana orangnya? Ya. Siap. Oh, kayaknya nggak ada ya Pak Riko ya? Ada. Kayaknya nggak hadir ya? Udin kelakuan. Nah, yang keempat terakhir. Yeay. Bu Fange. Selamat Bu Fange. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang door prize. Ya, nanti dikirim ya. Dicatat ya Bu Lina. Ya, oke. Udah saya share di grup langsung. Makasih semuanya. Bapak Ibu. Kita masih punya 2 voucher ya. Malam juga. Pak Willy. Semuanya Pak Willy, Bu Lina. Pamit. Bu Lina. Makasih. Minggu depan ya. Minggu depan lagi. Depan.
Terima kasih. Sampai minggu depan. Siap, siap. Dah. Bye. Aku masih ramai aja.